Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga masa modern banyak membahas tentang asal-usul dan sejarah 12 suku Bani Israel. Pembahasan ini tidak hanya berdasar pada pengetahuan sejarah, tetapi juga pada tafsir ayat Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber terdahulu yang bersumber dari Ahlul Kitab dengan kehati-hatian. Bani Israel sendiri adalah keturunan dari Nabi Yakub putra Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nama Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dari keturunan beliau lahirlah 12 anak laki-laki yang masing-masing menjadi asal mula berdirinya 12 suku besar yang dikenal dengan nama Asbat. Para mufasir seperti Ibnu Katsir, Ats-Tsabari, Al-Qurtubi, dan lainnya menjelaskan bahwa 12 suku Bani Israel berasal dari 12 putra Nabi Yakub yang namanya disebutkan dalam kitab-kitab sejarah dan tafsir. Mereka adalah Rubil, Syamun, Lewi, Yahudza, Yissakhar, Zabulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Bunyamin. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, keturunan dari 12 putra ini menjadi dasar terbentuknya 12 kelompok besar dalam sejarah Bani Israel yang tersebar di berbagai wilayah setelah masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah telah membagi Bani Israel menjadi 12 kabilah dan setiap kabilah memiliki pemimpin tersendiri. Hal ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 160 yang artinya Allah membagi mereka menjadi 12 suku. Tiap-tiap suku mempunyai pemimpin dan ketika mereka meminta air kepada Musa, kami wahyukan kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Ilmuwan Muslim menafsirkan pembagian 12 suku ini bukan hanya dalam konteks geografis dan sosial, tetapi juga spiritual dan keagamaan. Dalam pandangan mereka, setiap suku memiliki tanggung jawab dan kedudukan tertentu dalam masyarakat Bani Israel. Sebagian suku lebih menonjol dalam urusan agama, seperti keturunan Lewi yang dikenal sebagai kaum pendeta dan penjaga Baitul Maqdis, sementara suku lainnya lebih banyak berkecimpung dalam urusan pemerintahan, peperangan, dan pertanian. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa hikmah dibaginya Bani Israel menjadi 12 suku adalah agar tidak terjadi perebutan dan perselisihan dalam pembagian rezeki dan kepemimpinan. Karena dengan pembagian yang jelas, setiap kelompok memiliki wilayah dan pemimpin sendiri. Menurut pandangan sejarawan Muslim seperti Al-Masudi dan Ibnu Khaldun, 12 suku Bani Israel hidup teratur pada awalnya di bawah bimbingan para nabi dan hakim. Setelah wafatnya Nabi Musa, mereka dipimpin oleh Yusya bin Nun dan selanjutnya mengalami masa pasang surut. Sebagian suku tinggal di wilayah timur Sungai Yordan, seperti suku Ruben, Gad, dan sebagian dari Manasye, sedangkan sisanya tinggal di tanah Kanaan. Pada masa ini mereka membentuk struktur sosial yang unik, di mana setiap suku memiliki wilayah dan aturan masing-masing, namun tetap bersatu dalam hal ibadah dan hukum Taurat. Namun seiring waktu, terutama setelah wafatnya Nabi Syuaib dan para hakim yang adil, muncul penyimpangan dalam sebagian suku, sehingga Allah mengutus nabi-nabi di antara mereka untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dari 12 suku itu, yang paling terkenal dalam sejarah adalah suku Yahudza dan suku Lewi. Dari suku Yahudza lahir para raja seperti Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Sementara dari suku Lewi lahir para imam dan penjaga Baitul Maqdis. Suku-suku lain perlahan mulai berkurang kekuatannya, terutama setelah terjadinya perpecahan besar di antara Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua, yakni Kerajaan Israel di utara dan Kerajaan Yahuda di selatan. 10 suku yang berada di wilayah utara akhirnya dihancurkan oleh bangsa Asyur, dan sejak saat itu mereka dikenal dalam sejarah sebagai 10 suku yang hilang. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa hilangnya 10 suku tersebut adalah akibat dari kesyirikan
dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menuturkan bahwa sebagian keturunan dari suku yang hilang berpencar ke berbagai wilayah timur, sebagian menuju Babilonia, sebagian lagi ke arah timur Persia, bahkan sampai wilayah Asia Tengah. Hal ini membuat beberapa ilmuwan Muslim berpendapat bahwa keturunan mereka bisa saja bercampur dengan bangsa lain dan kehilangan identitas asalnya. Pandangan ini sesuai dengan penjelasan Al-Masudi yang menyebutkan bahwa pengaruh Bani Israel tersebar luas dan sebagian mereka menyerap adat serta bahasa bangsa tempat mereka bermukim. Namun, garis keturunan suku Yahudza dan Lewi tetap bertahan karena masih memegang tradisi keagamaan dan memiliki hubungan dengan para nabi setelahnya seperti Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalam yang semuanya berasal dari garis keturunan Bani Israel. Dalam pandangan tafsir, 12 suku Bani Israel juga memiliki nilai simbolik. Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga masa modern banyak membahas tentang asal-usul dan sejarah 12 suku Bani Israel. Pembahasan ini tidak hanya berdasar pada pengetahuan sejarah, tetapi juga pada tafsir ayat Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber terdahulu yang bersumber dari Ahlul Kitab dengan kehati-hatian. Bani Israel sendiri adalah keturunan dari Nabi Yakub putra Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nama Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dari keturunan beliau lahirlah 12 anak laki-laki yang masing-masing menjadi asal mula berdirinya 12 suku besar yang dikenal dengan nama Asbat. Para mufasir seperti Ibnu Katsir, Ats-Tsabari, Al-Qurtubi, dan lainnya menjelaskan bahwa 12 suku Bani Israel berasal dari 12 putra Nabi Yakub yang namanya disebutkan dalam kitab-kitab sejarah dan tafsir. Mereka adalah Rubil, Syamun, Lewi, Yahudza, Yissakhar, Zabulun, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Bunyamin. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, keturunan dari 12 putra ini menjadi dasar terbentuknya 12 kelompok besar dalam sejarah Bani Israel yang tersebar di berbagai wilayah setelah masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah telah membagi Bani Israel menjadi 12 kabilah dan setiap kabilah memiliki pemimpin tersendiri. Hal ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 160, yang artinya Allah membagi mereka menjadi 12 suku. Tiap-tiap suku mempunyai pemimpin, dan ketika mereka meminta air kepada Musa, kami wahyukan kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Ilmuwan Muslim menafsirkan pembagian 12 suku ini bukan hanya dalam konteks geografis dan sosial, tetapi juga spiritual dan keagamaan. Dalam pandangan mereka, setiap suku memiliki tanggung jawab dan kedudukan tertentu dalam masyarakat Bani Israel. Sebagian suku lebih menonjol dalam urusan agama, seperti keturunan Lewi yang dikenal sebagai kaum pendeta dan penjaga Baitul Maqdis, sementara suku lainnya lebih banyak berkecimpung dalam urusan pemerintahan, peperangan, dan pertanian. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa hikmah dibaginya Bani Israel menjadi 12 suku adalah agar tidak terjadi perebutan dan perselisihan dalam pembagian rezeki dan kepemimpinan. Karena dengan pembagian yang jelas, setiap kelompok memiliki wilayah dan pemimpin sendiri. Menurut pandangan sejarawan Muslim seperti Al-Masudi dan Ibnu Khaldun, 12 suku Bani Israel hidup teratur pada awalnya di bawah bimbingan para nabi dan hakim. Setelah wafatnya Nabi Musa, mereka dipimpin oleh Yusya bin Nun dan selanjutnya mengalami masa pasang surut. Sebagian suku tinggal di wilayah timur Sungai Yordan, seperti suku Ruben, Gad, dan sebagian dari Manasye, sedangkan sisanya tinggal di tanah Kanaan. Pada masa ini mereka membentuk struktur sosial yang unik, di mana setiap suku memiliki wilayah dan aturan masing-masing, namun tetap bersatu dalam hal ibadah dan hukum Taurat. Namun seiring waktu, terutama setelah wafatnya Nabi Syuaib dan para hakim yang adil, muncul penyimpangan dalam sebagian suku.
sehingga Allah mengutus nabi-nabi di antara mereka untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dari 12 suku itu, yang paling terkenal dalam sejarah adalah suku Yahudza dan suku Lewi. Dari suku Yahudza lahir para raja seperti Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Sementara dari suku Lewi lahir para imam dan penjaga Baitul Maqdis. Suku-suku lain perlahan mulai berkurang kekuatannya, terutama setelah terjadinya perpecahan besar di antara Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua, yakni Kerajaan Israel di utara dan Kerajaan Yahuda di selatan. 10 suku yang berada di wilayah utara akhirnya dihancurkan oleh bangsa Asyur, dan sejak saat itu mereka dikenal dalam sejarah sebagai 10 suku yang hilang. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa hilangnya 10 suku tersebut adalah akibat dari kesyirikan dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menuturkan bahwa sebagian keturunan dari suku yang hilang berpencar ke berbagai wilayah timur, sebagian menuju Babilonia, sebagian lagi ke arah timur Persia, bahkan sampai wilayah Asia Tengah. Hal ini membuat beberapa ilmuwan Muslim berpendapat bahwa keturunan mereka bisa saja bercampur dengan bangsa lain dan kehilangan identitas asalnya. Pandangan ini sesuai dengan penjelasan Al-Masudi yang menyebutkan bahwa pengaruh Bani Israel tersebar luas dan sebagian mereka menyerap adat serta bahasa bangsa tempat mereka bermukim. Namun, garis keturunan suku Yahudza dan Lewi tetap bertahan karena masih memegang tradisi keagamaan dan memiliki hubungan dengan para nabi setelahnya seperti Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalam yang semuanya berasal dari garis keturunan Bani Israel. Dalam pandangan tafsir, 12 suku Bani Israel juga memiliki nilai simbolik. Al-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menafsirkan bahwa pembagian 12 suku itu mengandung makna keadilan Allah yang memberikan nikmat secara merata. Air yang keluar dari batu menjadi 12 pancaran menandakan bahwa rezeki Allah tidak hanya untuk satu kelompok tetapi untuk semuanya tanpa perbedaan. Ini juga menjadi pelajaran tentang kesatuan dalam keberagaman. Bani Israel memang terdiri dari berbagai suku dengan adat yang berbeda, tetapi seharusnya mereka tetap bersatu dalam ketaatan kepada Allah dan mengikuti wahyu yang diturunkan melalui nabi mereka. Namun sayangnya, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, mereka seringkali berselisih dan berbuat zalim hingga akhirnya Allah menimpakan hukuman kepada mereka melalui bangsa-bangsa lain. Para ilmuwan Muslim klasik sering membandingkan kondisi Bani Israel dengan umat Islam. Mereka menjadikan kisah 12 suku sebagai cermin agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti yang diuraikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa Bani Israel adalah umat yang diberi nikmat besar, diselamatkan dari Fir'aun, diberikan kitab, dan ditunjukkan berbagai mukjizat. Namun banyak di antara mereka yang mengingkari nikmat itu. Demikian pula, umat Islam diperingatkan agar tidak menyeleweng setelah mendapatkan petunjuk. Dari kisah 12 suku itu, dapat dipetik pelajaran bahwa perpecahan, iri hati antar kelompok, dan kedurhakaan terhadap pemimpin yang saleh akan membawa kehancuran. Dalam pandangan ilmuwan Muslim modern seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb, kisah 12 suku Bani Israel bukan sekadar sejarah, melainkan juga gambaran tentang tabiat manusia dalam menghadapi nikmat dan ujian. Mereka menilai bahwa Bani Israel yang terbagi menjadi banyak suku adalah contoh bagaimana sebuah bangsa dapat tetap besar jika dipersatukan oleh akidah dan hukum Allah, namun akan hancur bila perbedaan dijadikan alasan untuk saling memusuhi. Sayyid Qutbah dalam tafsir Fi Zilalil Quran menyebutkan bahwa pembagian 12 suku merupakan bentuk rahmat agar mereka saling menolong, bukan saling memisahkan. Akan tetapi, kesombongan dan ambisi duniawi membuat mereka berpecah dan akhirnya kehilangan kekuasaan yang dulu Allah berikan.
beberapa peneliti Muslim juga menelusuri asal-usul nama suku-suku tersebut dan perannya dalam sejarah agama Samawi. Misalnya, suku Lewi yang menjaga tempat ibadah memiliki keturunan yang melahirkan para ulama dan imam di kalangan mereka. Sementara, suku Yahudza yang melahirkan para raja di kemudian hari menjadi simbol kekuasaan duniawi. Adapun suku Yusuf yang diwakili oleh keturunannya, yaitu suku Efraim dan Manasye, menjadi lambang kejayaan dan keteguhan iman karena berasal dari Nabi Yusuf yang terkenal dengan kesabaran dan ketakwaannya. Ilmuwan Muslim melihat bahwa setiap suku memiliki sifat dan karakter yang mewakili nilai tertentu. Ada yang teguh beriman, ada yang sering durhaka, dan ada yang berubah menurut zaman. Kisah 12 suku Bani Israel menjadi bagian penting dalam sejarah umat manusia karena dari keturunan mereka muncul banyak nabi yang diutus Allah untuk menegakkan kebenaran, mulai dari Nabi Musa hingga Nabi Isa alaihi salam. Namun, sejarah juga mencatat bagaimana sebagian besar keturunan mereka menolak sebagian nabi dan membunuh sebagian lainnya. Al-Quran sering mengingatkan umat Islam untuk tidak bersikap seperti mereka. Dengan demikian, menurut ilmuwan Muslim, memahami sejarah 12 suku Bani Israel bukan hanya untuk mengetahui silsilah dan peristiwa masa lalu, tetapi juga untuk mengambil pelajaran moral dan spiritual tentang pentingnya kesatuan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Maka 12 suku Bani Israel dalam pandangan ilmuwan Muslim adalah gambaran nyata dari sebuah bangsa yang diberi nikmat besar, namun juga menjadi contoh bagaimana nikmat itu bisa hilang jika manusia berpaling dari jalan kebenaran. Mereka adalah bangsa yang pernah menjadi saksi mukjizat besar, namun juga menjadi saksi atas kemurkaan Allah karena kedurhakaan. Sejarah mereka adalah cermin bagi umat manusia untuk memahami bahwa kejayaan tidak akan bertahan tanpa iman dan ketaatan. Dari kisah mereka, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keturunan dan nama besar tidak menjamin keselamatan, melainkan amal dan ketaatanlah yang menentukan derajat di sisi Allah. Ketika para ahli sejarah Muslim menelusuri perjalanan panjang 12 suku Bani Israel, mereka tidak hanya menyoroti garis keturunan dan pembagian wilayahnya, tetapi juga menyelami dimensi sosial, moral, dan spiritual yang membentuk identitas mereka sebagai sebuah umat. Dalam pandangan banyak ulama, kisah mereka mencerminkan perjalanan panjang sebuah bangsa yang berada di antara petunjuk ilahi dan kecenderungan duniawi. Setiap peristiwa yang menimpa mereka menjadi bahan renungan tentang bagaimana manusia merespons nikmat dan ujian yang diberikan oleh Allah. Dalam catatan sejarah Islam, Bani Israel pernah menempuh fase kehidupan yang penuh keajaiban, terutama ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir melalui tangan Nabi Musa alaihi salam. Namun, setelah bebas, 12 suku tersebut tidak serta-merta hidup dalam ketaatan. Mereka sering berselisih dalam urusan kepemimpinan dan pembagian wilayah. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa di balik keanekaragaman suku itu tersimpan potensi besar untuk menjadi bangsa yang kuat. Namun, kelemahan moral dan kurangnya keteguhan iman membuat mereka mudah terpecah. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya menyebut bahwa kemerosotan suatu bangsa selalu dimulai ketika mereka meninggalkan nilai spiritual yang dahulu menjadi dasar persatuannya. Sejumlah ilmuwan Muslim juga mengaitkan perubahan karakter Bani Israel dengan pergeseran orientasi hidup mereka dari spiritual menuju material. Setelah menetap di tanah yang subur, sebagian besar dari mereka mulai mencintai kemewahan dunia. Dalam riwayat tafsir disebutkan bahwa sebagian dari mereka meminta kepada Nabi Musa untuk diberi makanan yang lebih lezat daripada manna dan salwa yang diberikan Allah di padang pasir. Hal ini menandakan adanya perubahan jiwa dari kesyukuran menjadi keluhan.
Para mufasir menjelaskan bahwa ujian itu menjadi simbol peralihan dari kesederhanaan menuju keserakahan, dan dari situlah bibit kedurhakaan mulai tumbuh di kalangan 12 suku itu. Ilmuwan Muslim seperti Fakhruddin Ar-Razi memandang bahwa perpecahan Bani Israel bukan hanya disebabkan oleh faktor politik atau ekonomi, tetapi juga karena kehilangan makna ibadah yang sebenarnya. Mereka melakukan ritual keagamaan bukan karena keikhlasan, melainkan karena kebiasaan turun-temurun. Akibatnya, nilai-nilai ketuhanan memudar, sementara ambisi pribadi tumbuh. Dalam hal ini, para ulama menekankan bahwa sejarah Bani Israel adalah contoh nyata tentang bagaimana agama bisa kehilangan kekuatannya jika tidak disertai dengan pemahaman yang benar dan keimanan yang tulus. Salah satu hal yang menarik perhatian para ilmuwan Muslim ialah bagaimana Allah tetap memberikan rahmat kepada Bani Israel meskipun mereka sering melanggar perintah. Dalam berbagai kitab tafsir, dijelaskan bahwa Allah masih mengutus nabi-nabi dari kalangan mereka sebagai bentuk kasih sayang agar mereka kembali kepada kebenaran. Nabi-nabi seperti Ilyas, Ilyasa, Hizkil, dan Daud diutus untuk memperbaiki moral bangsa mereka yang kian rusak. Namun, sebagian besar dari mereka malah menentang dan bahkan membunuh para nabi itu. Hal ini menjadi bukti betapa kerasnya hati sebagian dari mereka. Dalam penjelasan Al-Qurtubi, tindakan seperti itu tidak sekadar kedurhakaan terhadap manusia, tetapi bentuk penolakan terhadap cahaya wahyu yang seharusnya menuntun mereka kepada keselamatan. Sebagian ahli tafsir Muslim juga menyoroti perjalanan Bani Israel setelah kehancuran kerajaan mereka. Setelah 10 suku lenyap dan terserak, 2 suku yang tersisa hidup dalam tekanan kekuasaan asing. Mereka menjadi saksi kehancuran Baitul Maqdis dan pengasingan ke Babilonia. Dalam pandangan ilmuwan Islam, peristiwa ini bukan semata tragedi sejarah, melainkan bentuk sunnatullah, yaitu bahwa siapapun yang berpaling dari kebenaran akan kehilangan kemuliaan. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kehancuran itu menjadi akibat dari perbuatan mereka sendiri yang mengubah hukum Allah dan memperjualbelikan ayat-ayatnya demi kepentingan dunia. Dalam literatur keislaman, Bani Israel juga dipandang sebagai bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan bertahan hidup yang kuat. Para ilmuwan seperti Al-Jahiz mengakui bahwa mereka memiliki kemampuan berpikir yang tajam, namun seringkali digunakan untuk menipu dan memperdaya. Hal ini menunjukkan kontras antara akal dan iman. Dalam pandangan para ulama, akal yang tidak disinari wahyu akan membawa manusia kepada kesesatan. 12 suku yang dahulu bersatu dalam kebenaran akhirnya saling mencurigai, saling menuduh, dan bahkan berperang satu sama lain karena kehilangan pedoman ilahi yang seharusnya menjadi pegangan bersama. Para penulis Muslim klasik menggambarkan bahwa di antara 12 suku tersebut ada kelompok yang masih menjaga ajaran para nabi meskipun jumlahnya sedikit. Mereka adalah orang-orang saleh yang tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat yang asli, beribadah dengan penuh keikhlasan, dan menolak penyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin duniawi. Sebagian ulama menyebut mereka dengan istilah yang mengacu kepada kelompok yang terselamatkan di antara Bani Israel, sebagaimana Allah menjanjikan bahwa dalam setiap umat selalu ada golongan yang tetap berpegang kepada kebenaran. Selain itu, ilmuwan Muslim juga melihat kisah 12 suku Bani Israel sebagai gambaran tentang pentingnya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai keimanan. Nabi Yakub sebelum wafat sempat menasihati anak-anaknya agar tidak menyembah selain Allah. Namun, pesan itu tidak sepenuhnya dijaga oleh keturunannya. Dalam tafsir Ibnu Ashur disebutkan bahwa lemahnya pendidikan iman di antara generasi muda Bani Israel membuat mereka mudah terpengaruh oleh budaya bangsa lain. Mereka mengadopsi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan tauhid, sehingga secara perlahan melunturkan identitas keagamaannya. Sebagian sejarawan Muslim juga menyinggung keberadaan 12 suku Bani Israel dalam konteks hubungan antar bangsa.
Setelah tersebar ke berbagai wilayah, keturunan mereka berinteraksi dengan banyak bangsa seperti Babilonia, Persia, Romawi, dan bangsa Arab. Dari pertemuan itulah muncul berbagai perubahan bahasa dan budaya. Namun, walaupun tersebar, sebagian dari mereka tetap mempertahankan garis keturunan dan keyakinan mereka tentang nabi-nabi terdahulu. Para ulama melihat hal ini sebagai bukti bahwa fitrah keagamaan masih tersisa meskipun tertutup oleh tradisi duniawi. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, 12 suku Bani Israel juga menjadi simbol perjalanan spiritual umat manusia. Mereka pernah berada di puncak kemuliaan karena ketaatan, lalu jatuh ke jurang kehinaan karena kesombongan dan kelalaian. Perjalanan mereka adalah cermin bahwa ketinggian derajat di sisi Allah tidak ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh keteguhan dalam memegang kebenaran. Para ulama menekankan bahwa kisah mereka adalah pelajaran bagi setiap bangsa yang ingin mempertahankan kehormatan dan kekuasaan. Dari kajian yang panjang, para ilmuwan Muslim menilai bahwa kisah 12 suku Bani Israel bukan sekadar sejarah masa lalu yang terhenti pada masa para nabi. Ia adalah kisah yang terus hidup karena menggambarkan tabiat manusia dalam menghadapi nikmat dan ujian. Selama manusia masih memiliki kecenderungan kepada kesombongan dan keingkaran, kisah itu akan terus relevan. Sebagaimana Bani Israel yang dahulu menjadi umat pilihan, tetapi kemudian terhina karena berpaling dari kebenaran, demikian pula umat manapun yang mengulangi kesalahan serupa akan mendapat akibat yang sama. Dengan demikian, 12 suku Bani Israel menjadi bukti bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari jumlah, keturunan, atau kekayaan, melainkan dari keikhlasan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Para ilmuwan Muslim melihat kisah ini sebagai pelajaran abadi bahwa kebenaran tidak akan bertahan di tangan orang yang lalai dan nikmat tidak akan kekal bagi mereka yang tidak mensyukurinya. Kisah 12 suku itu akhirnya bukan hanya milik sejarah, tetapi juga cermin bagi umat manusia agar tetap berpegang pada cahaya wahyu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang telah menghapus kemuliaan bangsa yang dahulu dipilih oleh Allah. Dalam pandangan lebih luas, para ilmuwan Muslim, kisah 12 suku Bani Israel tidak hanya berhenti pada dimensi historis dan moral, tetapi juga mencerminkan dinamika kebudayaan serta pergeseran nilai-nilai kemanusiaan yang mereka alami sepanjang masa. Bangsa ini menjadi contoh bagaimana kekuatan spiritual dapat membangun peradaban, sementara keserakahan dan keangkuhan dapat menghancurkannya. Para ahli tafsir menekankan bahwa peradaban Bani Israel pernah menjadi salah satu yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah, terutama karena kedekatan mereka dengan wahyu. Akan tetapi, tatkala hukum Tuhan digantikan dengan hukum buatan tangan manusia, kebijaksanaan berubah menjadi kelicikan dan kebenaran berganti menjadi manipulasi. Para sejarawan Muslim seperti Al-Ya'qubi dan Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa setelah masa para nabi besar, 12 suku Bani Israel mulai menunjukkan perbedaan arah kehidupan. Sebagian suku masih menjaga ketakwaan dan mempertahankan ajaran Taurat yang murni, sedangkan sebagian lainnya memilih bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir demi kekuasaan. Hal ini menandakan bahwa persatuan yang pernah menjadi kekuatan mereka hancur karena ambisi politik. Mereka tidak lagi menganggap persaudaraan sebagai anugerah, melainkan sekadar sarana untuk mendapatkan keuntungan dunia. Para ulama menggambarkan keadaan ini sebagai tanda kehancuran moral suatu umat ketika iman digantikan oleh keinginan untuk berkuasa. Beberapa ilmuwan Muslim juga menyoroti keistimewaan yang dahulu Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Mereka pernah diselamatkan dari musuh, diberi makanan dari langit, dan ditunjukkan mukjizat yang luar biasa. Namun, setiap kali mereka mendapatkan karunia, hati mereka justru menjadi keras. Dalam pandangan teolog seperti Imam Al-Ghazali, fenomena ini mencerminkan hakikat manusia yang mudah lupa terhadap sumber nikmat. Ia menulis bahwa Bani Israel
adalah gambaran sifat manusia yang ketika berada dalam kesulitan, mereka berdoa dengan penuh kesungguhan, tetapi setelah memperoleh kemudahan mereka berpaling dan menyalahi janji. Ilmuwan Muslim juga memperhatikan bagaimana 12 suku itu memiliki struktur sosial yang sangat teratur. Setiap suku memiliki pemimpin, dewan penasehat, dan kelompok ahli hukum. Mereka memiliki sistem hukum yang didasarkan pada Taurat, namun seiring waktu hukum itu dimanipulasi demi kepentingan kelompok tertentu. Ibnu Khaldun menilai bahwa ketika hukum tidak lagi dijadikan sarana menegakkan keadilan, melainkan alat untuk mempertahankan kekuasaan, maka kehancuran sebuah bangsa hanya tinggal menunggu waktu. Hal yang sama terjadi pada Bani Israel ketika sebagian besar pemimpin mereka menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Para ahli tafsir seperti As-Suyuti dan Al-Razi menyinggung bahwa perpecahan di antara suku-suku Bani Israel mengakibatkan munculnya berbagai kelompok pemikiran. Ada yang berpegang teguh pada ajaran wahyu, ada pula yang mulai memasukkan unsur filsafat dan takhayul ke dalam ajaran mereka. Akibatnya, ajaran yang dahulu murni menjadi bercampur dengan pemahaman manusia. Para ulama memandang bahwa kerusakan ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika kebenaran diubah agar sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Mereka menilai bahwa apa yang menimpa Bani Israel adalah pelajaran bagi setiap umat bahwa ilmu tanpa iman akan menimbulkan kesombongan dan kebingungan. Selain persoalan keagamaan, ilmuwan Muslim juga menyoroti aspek sosial yang berkembang di tengah-tengah 12 suku itu. Setelah tersebar ke berbagai wilayah, mereka membentuk komunitas yang kuat dalam bidang perdagangan dan pengetahuan. Mereka pandai berdagang dan cepat menyesuaikan diri dengan budaya bangsa lain. Namun, kecenderungan mereka untuk menumpuk harta dan memperdagangkan hukum menjadi celaan dalam banyak literatur Islam. Dalam tafsir Ats-Tsabari disebutkan bahwa sebagian Bani Israel rela menukar kebenaran dengan keuntungan duniawi, padahal mereka mengetahui akibatnya. Sikap seperti itu menjadikan mereka terperosok dalam lingkaran keserakahan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan. Dari sisi budaya, ilmuwan Muslim mencatat bahwa 12 suku Bani Israel memiliki warisan seni, bahasa, dan ilmu pengetahuan yang cukup maju. Namun kemajuan itu tidak diimbangi dengan moralitas yang kuat. Mereka menghasilkan karya sastra, musik, dan bahkan arsitektur. Tetapi di balik keindahan itu tersembunyi ketimpangan sosial yang dalam. Para cendekiawan Islam menilai bahwa kemajuan tanpa dasar spiritual hanya akan menciptakan peradaban yang rapuh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi, kekuatan sebuah umat tidak diukur dari kekayaan dan pengetahuan semata, melainkan dari sejauh mana mereka menegakkan keadilan dan menjunjung kebenaran. Dalam pandangan para ahli sejarah Islam, nasib Bani Israel setelah kehancuran negerinya menjadi gambaran tentang perjalanan panjang sebuah umat yang kehilangan arah. Mereka terpisah, terusir, dan hidup di bawah kekuasaan bangsa lain selama berabad-abad. Namun, di balik itu masih ada sebagian kecil dari mereka yang tetap beriman kepada Allah dan menunggu datangnya Nabi terakhir. Beberapa di antara mereka kemudian mengenali kebenaran ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dan mereka beriman kepada beliau. Ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai penegasan bahwa kebenaran selalu dikenali oleh hati yang bersih, meskipun ia lahir dari bangsa yang telah lama berpaling. Para mufasir modern seperti Sayyid Qutb dan Abul A'la Al-Maududi menafsirkan kisah 12 suku Bani Israel sebagai peringatan bagi umat Islam. Mereka menegaskan bahwa keistimewaan yang diberikan oleh Allah tidak bersifat abadi. Sebuah umat akan tetap mulia hanya selama mereka menegakkan nilai-nilai wahyu. Ketika mereka menggantikan hukum Allah dengan hawa nafsu, maka kehinaan akan menimpa sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Sayyid Qutbah menulis bahwa kisah mereka bukan sekadar sejarah,
tetapi sebuah cermin agar umat Islam memahami bahwa kesatuan tanpa iman adalah ilusi dan ilmu tanpa keikhlasan hanya akan menimbulkan keangkuhan. Beberapa ilmuwan Muslim juga melihat bahwa pembagian 12 suku memiliki makna metafisik yang lebih dalam. Mereka menafsirkan bahwa 12 kabilah mencerminkan keberagaman potensi manusia. Ada yang cenderung pada ilmu, ada yang kuat dalam peperangan, ada yang pandai dalam perdagangan, dan ada yang menonjol dalam ibadah. Allah membagi mereka agar saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Namun ketika potensi itu berubah menjadi sumber persaingan, kehancuran pun datang. Para ulama mengingatkan bahwa keberagaman akan menjadi berkah bila disatukan oleh iman dan menjadi bencana bila dikuasai oleh kesombongan. Selain aspek sosial dan keagamaan, ilmuwan Muslim juga meneliti jejak Bani Israel dari sudut pandang geografi. Mereka menempati berbagai wilayah strategis di sekitar Syam, Mesir, dan tanah Kanaan. Sebagian kecil dari mereka bahkan diketahui berpindah ke wilayah Hijaz jauh sebelum masa kenabian Muhammad. Di antara mereka, ada yang menetap di Yatsrib yang kelak dikenal dengan nama Madinah. Para ahli sejarah Islam mencatat bahwa kedatangan mereka ke Hijaz membawa sisa-sisa pengetahuan tentang kitab terdahulu. Sehingga ketika Rasulullah diutus, sebagian dari mereka mengenali tanda-tanda kenabian dari apa yang tertulis dalam kitab mereka sendiri. Namun, hanya sedikit yang beriman karena kebanyakan terhalang oleh kesombongan dan takut kehilangan kedudukan di mata manusia. Bagi ilmuwan Muslim, kisah 12 suku Bani Israel bukan sekadar catatan masa silam, melainkan cermin bagi perjalanan setiap umat. Ia menggambarkan bahwa kemuliaan sejati hanya akan tumbuh dari keikhlasan dan kebinasaan selalu bermula dari pengkhianatan terhadap amanah. Mereka melihat kisah itu sebagai pesan agar manusia tidak tertipu oleh kekuatan duniawi, karena yang abadi hanyalah ketaatan kepada Allah. Sejarah panjang 12 suku itu menunjukkan bahwa sebuah bangsa dapat mencapai puncak kejayaan melalui iman dan jatuh ke titik terendah karena kesombongan. Maka, dalam pandangan para ilmuwan Muslim, Bani Israel bukan hanya kisah bangsa yang hilang arah, tetapi juga pelajaran hidup yang abadi bagi seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga kemurnian iman dan menjadikan kebenaran sebagai dasar setiap langkah. Kajian para ilmuwan Muslim terhadap 12 suku Bani Israel tidak berhenti pada tafsir ayat atau riwayat sejarah semata, melainkan juga pada bagaimana jejak peradaban mereka meninggalkan pengaruh terhadap perjalanan manusia setelahnya. Dalam pandangan banyak ulama, kisah panjang bangsa itu bukan sekadar rentetan peristiwa masa lampau, tetapi sebuah cermin evolusi moral umat manusia dari ketaatan menuju penyimpangan, lalu dari kehancuran menuju kebangkitan kembali. Mereka menilai bahwa kisah 12 suku itu menjadi bukti bahwa nilai spiritual yang diabaikan akan melahirkan kemunduran, sementara kesadaran akan kebenaran dapat memulihkan kehormatan suatu bangsa. Para ahli sejarah Islam menggambarkan bahwa 12 suku Bani Israel semula hidup dalam tatanan yang terorganisasi dan saling melengkapi. Setiap kabilah memiliki keahlian dan peranan tertentu dalam kehidupan sosial. Ada yang ahli dalam strategi militer, ada yang terampil dalam perdagangan, dan ada pula yang menguasai hukum agama. Keberagaman ini pada mulanya menjadi sumber kekuatan karena mereka saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, seiring waktu, kecintaan kepada dunia mengalahkan kepentingan agama. Suku-suku yang dahulu bergandengan tangan mulai saling bersaing dalam hal kekayaan dan pengaruh. Beberapa ulama seperti Al-Mawardi menafsirkan bahwa kerusakan yang menimpa Bani Israel disebabkan oleh hilangnya rasa tanggung jawab moral di antara pemimpin mereka. Mereka lebih mengutamakan keturunan dan kehormatan dunia daripada keadilan.
Ketika hukum hanya berpihak kepada golongan tertentu, masyarakat kehilangan arah dan muncul kekacauan. Dari sinilah lahir generasi yang mengenal agama hanya sebagai warisan, bukan sebagai pedoman hidup. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa keadaan seperti ini merupakan tanda kehancuran spiritual, di mana ilmu dan kekuasaan tidak lagi berpihak pada kebenaran. Dalam penjelasan Ibnu Atsir, disebutkan bahwa Bani Israel sempat bangkit kembali setelah kehancuran pertama mereka. Tetapi kebangkitan itu tidak bertahan lama karena tidak diiringi dengan keimanan yang tulus. Mereka membangun kota, memperindah tempat ibadah, dan mengumpulkan kekayaan, tetapi kehidupan rohaninya kosong. Para nabi yang datang untuk memperingatkan mereka justru dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan kekuasaan yang telah mereka ciptakan. Alhasil, mereka kembali jatuh ke dalam jurang kesesatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Para ahli tafsir seperti Asy-Syaukani menjelaskan bahwa 12 suku itu menjadi saksi atas sunnatullah yang berlaku bagi setiap umat. Ketika mereka tunduk kepada wahyu, mereka ditolong dan dimuliakan. Namun ketika mereka menolak kebenaran, kehinaan menimpa mereka. Hal ini tidak hanya berlaku pada Bani Israel, tetapi juga pada seluruh bangsa di muka bumi. Allah menjadikan kisah mereka sebagai peringatan agar manusia menyadari bahwa kedudukan tinggi hanya akan bertahan selama mereka menjaga keadilan dan ketaatan. Dalam catatan para sejarawan Muslim, sebagian sisa dari 12 suku itu tetap bertahan di wilayah Syam dan Babilonia. Mereka hidup di bawah pengawasan kerajaan-kerajaan besar yang menguasai wilayah tersebut. Meski dalam keadaan lemah, mereka masih menyimpan catatan tentang para nabi dan sejarah nenek moyang mereka. Catatan-catatan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya kelompok ahli kitab yang dikenal pada masa Rasulullah. Para ulama menilai bahwa keberadaan mereka menjadi bukti bahwa walau suatu bangsa dapat hancur secara politik, warisan spiritualnya tetap bisa bertahan dalam bentuk ilmu dan catatan sejarah. Ilmuwan Muslim juga menyoroti hubungan antara Bani Israel dengan bangsa lain yang hidup sezaman. Dalam catatan Al-Masudi disebutkan bahwa bangsa ini pernah memiliki hubungan dagang dan budaya dengan bangsa Mesir, Kanaan, dan Fenisia. Mereka mengadopsi sebagian sistem pemerintahan dari bangsa tetangga, namun tetap mempertahankan tradisi keagamaan mereka. Akan tetapi, ketika interaksi itu mulai merusak kemurnian ajaran tauhid, mereka terjerumus ke dalam praktik syirik dan penyembahan berhala. Para ulama menilai bahwa pengaruh asing yang tidak disaring dengan nilai keimanan menjadi salah satu penyebab terbesar keruntuhan spiritual Bani Israel. Beberapa pemikir Islam juga menyoroti aspek psikologis dari perilaku Bani Israel. Imam Al-Ghazali dalam beberapa karyanya menyebut bahwa mereka memiliki tabiat keras kepala yang berakar dari kebanggaan terhadap keturunan dan keyakinan bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Rasa istimewa itu membuat mereka menolak nasihat para nabi dan menutup mata dari kebenaran yang datang dari luar kelompok mereka. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, penyakit kesombongan seperti inilah yang membuat mereka berulang kali kehilangan rahmat Allah. Kajian para ulama juga menyinggung bagaimana peristiwa besar seperti penghancuran Baitul Maqdis oleh bangsa Babilonia dan kemudian oleh bangsa Romawi merupakan akibat langsung dari pembangkangan 12 suku terhadap perintah ilahi. Mereka tidak hanya menolak ajaran para nabi, tetapi juga menyelewengkan kitab yang diturunkan kepada mereka. Para mufasir menilai bahwa kehancuran fisik yang menimpa mereka adalah cerminan dari kehancuran batin, sebab bangsa yang hatinya rusak tidak akan mampu mempertahankan kejayaan lahiriahnya. Dalam pandangan ilmuwan Muslim modern, kisah 12 suku itu mengandung pesan universal tentang siklus kebangkitan dan kejatuhan. Umat manusia akan mengalami nasib yang sama bila mengulangi kesalahan serupa. Setiap bangsa yang menukar nilai keadilan dengan kepentingan duniawi
akan mengalami kehancuran moral. Para pemikir seperti Muhammad Abduh melihat bahwa kisah Bani Israel harus dibaca sebagai peringatan agar umat Islam tidak merasa aman hanya karena identitas keagamaan. Ketaatan sejati tidak diukur dari nama atau garis keturunan, melainkan dari amal dan kesungguhan menjaga hukum Allah. Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan tentang 12 suku Bani Israel juga dijadikan dasar untuk memahami dinamika masyarakat dan politik. Para ulama fiqh dan ahli sejarah mempelajari pola perpecahan mereka sebagai bahan perbandingan dengan kondisi umat Islam. Mereka menemukan bahwa sebab utama perpecahan adalah hilangnya rasa amanah dan munculnya hawa nafsu dalam kepemimpinan. Ketika setiap kelompok lebih mementingkan sukunya sendiri, maka kesatuan umat menjadi rapuh. Hal ini menunjukkan bahwa kisah 12 suku itu bukan sekadar dongeng, melainkan gambaran nyata tentang sifat manusia yang terus berulang sepanjang zaman. Di sisi lain, sebagian ilmuwan Muslim menilai bahwa masih ada kebajikan yang dapat diambil dari sebagian keturunan 12 suku itu. Mereka menyebut bahwa dalam sejarah masih ditemukan segolongan kecil dari Bani Israel yang berpegang pada ajaran tauhid dan berjuang menjaga hukum yang benar. Mereka disebut dalam Al-Quran sebagai golongan yang beriman dan tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ulama menilai bahwa kelompok kecil inilah yang menjadi saksi bahwa hidayah tetap terbuka bagi siapa saja yang mencari kebenaran dengan hati yang jujur, sekalipun berasal dari bangsa yang telah banyak berbuat kesalahan. Dari seluruh penjelasan para ilmuwan Muslim, dapat disimpulkan bahwa kisah 12 suku Bani Israel adalah gambaran sempurna tentang perjalanan moral sebuah bangsa yang penuh dengan ujian. Mereka pernah berada di puncak kemuliaan karena ketaatan, lalu terperosok dalam kehinaan karena kedurhakaan. Namun dalam setiap masa, selalu ada segolongan kecil yang mempertahankan kebenaran. Para ulama memandang bahwa kisah itu diturunkan agar manusia memahami bahwa kemuliaan hanya bertahan selama kebenaran dijaga, dan kehancuran selalu datang saat manusia mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya.